Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat BITP rahimakumullah, agama Islam adalah agama sempurna yang senantiasa memberikan bimbingan, tuntunan, dan arahan kepada kita semua. Islam begitu memperhatikan mulai dari urusan yang terkecil sampai urusan yang besar sekalipun dalam kehidupan yang dijalani manusia agar berakhir dalam kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Begitu pula dalam urusan rumah tangga tak luput dari perhatian Islam. Islam memberikan aturan langsung bagaimana harusnya seseorang membangun dan menjalani rumah tangganya. Oleh karenanya, dalam hadis dikatakan bahwa orang yang membina rumah tangga telah menyempurnakan sepertiga agamanya. Begitu pula dalam proses penegakan din, rumah tangga ini menempati posisi yang penting sebagai tahapan yang harus dilalui oleh setiap mukmin muslim. Seorang lelaki akan bisa menjalankan kepemimpinannya sebagai qawwamuna 'alan nisa jika dia berada dalam ruang lingkup rumah tangga. Begitu pula para istri dan anak-anak akan bisa menjalankan peran dan fungsinya masing-masing jika didukung dan berada dalam sebuah institusi yang bernama rumah tangga. Inilah kenapa rumah tangga disebut sebagai miniatur sebuah negara. Karena dalam rumah tangga, otoritas kepemimpinan ditegakkan. Dan setiap anggota yang lain sebagai objek dari kepemimpinan tersebut harus siap dan taat dalam menjalankan aturan yang berlaku tersebut. Sahabat BITP rahimakumullah, tujuan berumah tangga pada umumnya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Supaya manusia terhindar dari berbuat zina. Akan tetapi bukan hanya masalah urusan biologis saja dan menghasilkan keturunan atau generasi yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Namun lebih jauhnya harus diimbangi juga dengan pewarisan ideologis agar tercipta keluarga yang baik dan generasi yang baik pula, sehingga Allah mengingatkan kepada kita semua untuk menjaga seluruh anggota keluarga agar tidak keluar dari apa yang telah Allah tetapkan. Agar tidak menyebabkan anggota keluarga kita yang selalu kita sayangi, kasihi, cintai, masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hal ini mempertegas keharusan orang-orang beriman, terutama seorang ayah, tidak boleh dayus, bersikap masa bodoh, tidak mau peduli terhadap keselamatan diri dan keluarganya dari api neraka. Oleh karenanya, peran dan fungsi seorang suami haruslah berjalan. Ditambah pula dengan daya dukung yang kuat dan ditunjang dari hadirnya sosok seorang istri yang satu frekuensi dan paham akan tujuan berumah tangga. Jangan sampai suami dan istri memiliki visi, misi, orientasi yang beda dalam menjalani bahtera rumah tangga. Makanya saya wanti-wanti kepada para pemuda, pemudi, atau siapa saja yang ingin menjalankan ibadah lewat jalur pernikahan, jangan asal cari calon pasangan. Jangan hanya melihat kecantikan parasnya. Jangan hanya melihat harta yang dimilikinya. Atau melihat dari segi nasabnya saja. Namun di atas itu, semua yang harus kita perhatikan adalah dari segi agamanya. Jangan sampai ketika kita
bertemu dengan seorang perempuan di jalan, kemudian terpesona dengan wajahnya, ya udahlah, kita embat aja tanpa mempertimbangkan dari aspek agamanya. Padahal itu yang Rasul tekankan dan Al-Quran pun memberikan petunjuk akan larangan menikahi orang yang beda agama. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya, wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dari sini kita paham bahwa budak yang hitam legam sekalipun tapi beriman itu lebih baik daripada wanita berparas cantik tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam tapi beriman. Kenapa? Karena mereka mengajak ke nerakanya Allah. Nauzubillah. Berarti yang menjadi inti masalahnya adalah jangan menikah dengan orang yang berbeda ideologi. Walaupun orang tersebut kita cintai. Kata Allah, jangan karena itu akan menjerumuskanmu masuk ke dalam tempat yang paling hina, yaitu neraka. Sahabat BITP rahimakumullah, di tengah peradaban kehidupan manusia yang semakin maju, gaya hidup yang tercipta semakin konsumtif, bahkan mengarah kepada gaya hidup yang hedon. Ini mendorong setiap manusia berlomba-lomba dalam hal memperkaya diri demi mengimbangi gaya hidup tersebut. Para orang tua lebih sibuk bekerja di luar mencari harta. Seluruh waktunya tersita dan melalaikan tugas yang diamanahkan Allah, yaitu menjaga seluruh anggota keluarga. Seorang anak kehilangan sosok orang tua yang seharusnya menjadi figur dan contoh dalam kehidupannya. Berangkat dalam keadaan anak masih terlelap, pulang dalam keadaan capek, sehingga urusan mengurus dan mendidik anak dipercayakan kepada daycare atau tempat-tempat penitipan anak. Pembantu dan difasilitasi dengan gadget agar anak anteng dan orang tua leluasa dan nyaman dalam bekerja. Namun, disadari atau tidak, pola asuh seperti ini yang menjadi awal mula rusaknya generasi. Terlebih generasi Islam, membentuk dan mengubah corak dan karakter anak seperti lingkungan yang mengasuhnya. Inilah kenapa Rasul mengingatkan kita kepada sabdanya bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Maka ibu bapaknya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagian ulama memaknai ibu bapak di sana adalah lingkungan, karena lingkunganlah yang akan membentuk karakter anak. Maka dari itu pentingnya memperhatikan lingkungan yang baik agar membentuk anak dengan baik. Di zaman sekarang ini muncul istilah strawberry generation. Ini adalah bukti dampak dari pola asuh yang salah dari para orang tua. Yang seharusnya seorang ibu menjadi madrasatul ula dan ayah sebagai kepala sekolahnya yang memberikan kurikulum terbaik bagi tumbuh kembang anak-anaknya, ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga proses pewarisan ideologi Islam terhambat. Yang tertanam dalam benak anak bukan berjuang dan sungguh-sungguh dalam ideologi Islamnya, namun berjuang dan sungguh-sungguh untuk memenuhi gaya hidupnya. Sahabat BITP rahimakumullah, padahal Allah melarang kepada kita untuk meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah secara fisik, intelektual, emosional, ekonomi, apalagi lemah dalam hal akidah Islam. Generasi yang lemah tidak akan mampu menempuh kehidupan dunia secara normal. Padahal ia mempunyai tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah Allah di bumi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim durriyatan di'afa
Khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Tentu larangan bukan hanya ditujukan kepada orang tua yang mempunyai anak dan keturunan saja. Namun sebenarnya larangan tersebut ditujukan kepada setiap muslim karena Allah tidak menginginkan adanya generasi yang lemah dalam umat Islam. Oleh karena itu, agar tujuan mewujudkan generasi yang kuat bisa terwujud, maka diperlukanlah usaha, upaya, dan kerjasama semua pihak, termasuk para guru dan segenap komponen yang terlibat di dalamnya. Lemahnya anak dalam bidang akidah akan berdampak kepada lemahnya dalam ibadah dan menghambat terhadap keinginan meningkatkan kapasitas diri, keilmuan, dan munculnya sikap merasa cukup. Sehingga membuat anak tidak berkembang secara mental. Sahabat BTP rahimakumullah, jika kita perhatikan, akar masalah dari lahirnya generasi yang lemah adalah terhentinya proses pewarisan akidah Islam. Ini bisa jadi berawal dari para orang tua yang juga tidak memahami terkait akidah Islam. Ditambah dipengaruhi zaman yang terus tergerus arus globalisasi, terkuburnya risalah-risalah Islam, dan terurainya simpul-simpul Islam, sehingga mengakibatkan anak terjatuh dalam kubangan kejahiliahan. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu waspada dan hati-hati menghadapi perkembangan zaman, dan harus memberikan perhatian lebih kepada anak-anak kita yang belum mempunyai kematangan yang cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari derasnya arus globalisasi. Jika kehadiran teknologi yang canggih ini tidak dibarengi dengan kualitas iman yang baik, maka sangat mungkin anak-anak kita menerima dampak negatifnya, termasuk pendangkalan akidah dan kaburnya batas antara kebenaran dan kebatilan. Sahabat BTP rahimakumullah, ironi memang bahwa kemajuan teknologi yang memudahkan manusia justru semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik manusia. Kehadiran teknologi yang seharusnya mendekatkan komunikasi antar sesama manusia seringkali justru semakin menjauhkan kita dari keluarga. Akibatnya menimbulkan sikap egois dan hubungan yang tidak harmonis. Semakin banyak manusia memuja materi dan menjauhi spiritualitas. Komitmen terhadap agama dianggap sebagai hal yang tidak relevan dengan kehidupan kekinian. Jika kita renungkan bersama, sepertinya kondisi ini mirip dengan kehidupan masyarakat jahiliyah 15 abad silam yang menuhankan hawa nafsu dan melepaskan diri dari aturan agama. Sahabat BTP rahimakumullah, maka dari itu, sebagai orang tua yang tidak ingin mendapatkan generasi yang lemah, haruslah diawali dari para orang tua untuk memahami terkait akidah Islam dan berupaya mewariskannya kepada anak-anak kita. Hal ini dicontohkan oleh Al-Quran melalui kisah Luqmanul Hakim yang selalu menanamkan akidah sejak dini kepada anak-anaknya. Allah berfirman, "Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun azim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pendidikan akidah yang lain dicontohkan Nabi Ya'qub alaihi salam dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Sesaat sebelum wafat, beliau sebelumnya sudah mendidik anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah, ingin memastikan mereka berada pada akidah yang benar. Nabi Ya'qub berkata, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalanku?
Kemudian dengan tegas anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kisah Luqman Al-Hakim dan Nabi Yakub di atas menggambarkan perhatian dan kepedulian orang tua terhadap generasi penerusnya dalam hal akidah. Disinilah pelajaran berharga kepada kita semua agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah dalam akidah. Sahabat BITP rahimakumullah, dampak dari lemahnya akidah ini lahirnya kelemahan dalam hal ibadah. Sehingga para orang tua haruslah menghadirkan pendidikan ibadah di dalam keluarga. Jangan hanya mempercayakan tugas tersebut kepada pendidikan-pendidikan di luar, namun harus juga dikuatkan dan dikontrol dalam wilayah keluarga. Pembiasaan untuk melakukan ibadah haruslah dilakukan sejak dini, dan figur yang menjadi contohnya adalah kita para orang tua. Jangan sampai kita ingin anak rajin ibadah, sholat berjamaah, namun kita sebagai figurnya tidak pernah memberikan contoh. Sahabat BITP rahimakumullah, saat ini banyak sekali anak-anak muda yang meremehkan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Padahal ibadah sholat tidak memerlukan waktu yang lama untuk dilaksanakan. Waktu sholat ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan waktu dengan istirahat, bekerja, bermain, dan bercengkrama bersama keluarga. Maka sungguh ironis jika anak-anak yang lahir dari keluarga muslim tidak mau melaksanakan sholat seperti orang tua mereka. Apalagi jika beralasan tidak ada waktu dan tidak sempat karena padatnya aktivitas sehari-hari. Fenomena generasi muda yang menyia-nyiakan ibadah sholat dan lebih memperturutkan hawa nafsu memang sudah disinggung di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us sahawah fasawfa yalqauna ghayya." Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. Quran Surah Maryam ayat 59. Untuk itu, sebagai orang tua harus cerdas mendidik, membimbing, dan menghadirkan pendidikan akidah dan ibadah. Sahabat BITP rahimakumullah, maka dari itu, langkah antisipatif agar tidak lahirnya generasi diafa yang menjadi sebuah awal runtuhnya peradaban Islam ini harus diawali dari satu, jangan asal cari pasangan hidup, namun agama yang harus jadi tolak ukurnya. Yang kedua, peningkatan pemahaman akidah dari para orang tua dan kemudian mewariskannya kepada dzurriyyah kita. Dan yang ketiga, memberikan waktu yang maksimal kepada anggota keluarga dengan menghadirkan pendidikan akidah dan ibadah dalam rumah tangga kita. Demikianlah ala kadarnya yang bisa disampaikan karena terbatasnya ruang pembicaraan. Terus dukung kami agar istiqomah dalam menyampaikan kebenaran. Hadanallah wa yakum ajma'in fillah fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.